Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soifal Firamadani, NIM 200810301057 dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Haidar, yaitu Life Cycle Cost Management and Target Costing. Sebelum membahas life cycle cost, kita perlu mengetahui apa itu product life cycle. Product life cycle atau siklus hidup produk merupakan waktu di mana produk hidup dari mulai produk tersebut baru dikonsepkan hingga produk tersebut tidak terpakai, atau sebuah proses untuk mengelola seluruh daur hidup produk mulai dari konsep, tahap desain, produksi, servis hingga suatu produk tersebut tidak dapat digunakan kembali. Lama product life cycle akan berbeda-beda pada tiap produk manufaktur dan jasa. Selanjutnya ada life cycle cost. Apa itu life cycle cost? Yaitu biaya yang bersangkutan dengan produk selama daur hidupnya yang meliputi biaya pengembangan, perencanaan, desain pengujian, biaya produksi, aktivitas pengubahan sumber daya menjadi produk jadi, dan biaya dukungan logistik, iklan, distribusi, maintenance, dan sebagainya. Karena kepuasan total pelanggan telah menjadi isu vital dalam persiapan bisnis baru, biaya hidup keseluruhan telah menjadi fokus utama manajemen biaya siklus hidup. Biaya hidup keseluruhan adalah semua biaya yang mencakup biaya siklus hidup suatu produk ditambah dengan biaya pasca pembelian oleh pelanggan, seperti operasional, dukungan, pemeliharaan, dan pembuangan. Karena biaya yang muncul setelah pembelian suatu produk dapat memiliki persentase yang signifikan dari biaya hidup keseluruhan, pertimbangan penting dalam keputusan pembelian pengelolaan aktivitas agar biaya hidup keseluruhan berkurang dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Dari perspektif keseluruhan hidup, biaya produk memiliki 4 elemen utama, yaitu yang pertama, biaya yang tidak muncul lagi atau non-recurring cost, meliputi perencanaan, perancangan, dan pengujian yang terjadi pada tahap pengembangan produk. Yang kedua ada biaya manufaktur atau manufacturing cost, meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang terjadi selama proses pembuatan produk. Yang ketiga ada biaya logistik, meliputi biaya advertensi atau iklan dan biaya distribusi yang terjadi selama proses pembuatan produk. Yang keempat ada biaya pasca pembelian dari pelanggan atau customers post purchase cost, meliputi biaya jual, garansi, dan maintenance atau perawatan yang terjadi setelah produk ada di tangan konsumen. Pada pendekatan tradisional, perencanaan dan pengendalian hanya ditekankan pada biaya manufacturing atau produksinya saja. Biaya lainnya dianggap merupakan biaya periode. Untuk dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen, biaya di setiap tahapan perlu dikelola dengan baik, bukan hanya menekankan pada biaya produksinya saja. Seluruh aktivitas yang terjadi selama umur produk menjadi fokus utama untuk mengelola biaya selama umur produk. Sebagai contoh, produk yang dirancang dengan cepat dan ceroboh akan memiliki nilai investasi yang sedikit pada biaya perancangan. Akan tetapi ada kemungkinan memiliki biaya servis dan pemasaran yang lebih tinggi pada daur hidupnya di kemudian hari. Life Cycle Cost Management. Manajemen biaya siklus hidup berfokus pada aktivitas pengelolaan rantai nilai. Rantai nilai adalah kumpulan aktivitas yang dibutuhkan untuk merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan melayani suatu produk. Karena itu, manajemen biaya siklus berfokus pada aktivitas pengelolaan rantai sehingga terbentuk keunggulan bersaing jangka panjang. Untuk mencapai tujuan ini, para manajer harus menyeimbangkan biaya hidup keseluruhan produk, metode pengiriman, inovasi, dan berbagai atribut produk termasuk kinerja, keistimewaan yang ditawarkan, keandalan, kecocokan, ketahanannya, keindahannya, dan kualitas yang dimilikinya. Manajemen biaya siklus hidup menekankan penurunan biaya, bukan pengendalian biaya. Jadi, penghitungan biaya target menjadi suatu alat khusus yang berguna untuk pembuatan tujuan penurunan biaya tersebut. Target costing atau biaya target adalah perbedaan antara harga penjualan yang dibutuhkan
untuk menangkap pangsa pasar yang telah ditentukan terlebih dahulu dan laba per unit yang diinginkan, atau metode penetapan biaya produk atau layanan untuk mencerminkan harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan dan harga yang dikenakan oleh pesaing. Biaya target harus mencakup margin keuntungan yang telah ditentukan. Biaya target memiliki rumus harga kompetitif dikurangi laba yang diharapkan. Selanjutnya adalah tahap penerapan pendekatan perhitungan biaya target. Dapat dilihat pada diagram ini. Yang pertama adalah menentukan harga pasar atau harga targetnya. Yang kedua adalah menentukan laba yang diharapkan atau laba targetnya. Yang ketiga adalah menghitung biaya targetnya. Yang keempat adalah menggunakan rekayasa nilai seperti contohnya desain produk dan proses. Apabila biaya targetnya terpenuhi, maka akan lanjut pada produksi produk tersebut. Apabila tidak, kembali ke desain produk lagi. Dan seterusnya. Yang terakhir ada contoh perhitungan biaya targetnya sendiri, yaitu PT JAK yang merupakan produsen ponsel yang fokus untuk memproduksi dan menjual ponsel. PT JAK berencana untuk membuat satu model ponsel baru. Setelah melalui proses perhitungan, PT JAK mematok harga kompetitif sebesar 2.250.000 per unit dan laba yang diharapkan oleh PT JAK adalah sebesar Rp1.500.000. Tentukan biaya targetnya. Biaya target dapat dihitung sebagai berikut. Biaya target sama dengan harga kompetitif dikurangi laba yang diharapkan. Harga kompetitifnya tadi kan 2.250.000 dikurangi 1.500.000 dan mendapatkan hasil yaitu 750.000 per unit. Jadi, biaya yang harus dikeluarkan oleh PT JAK dalam memproduksi unit ponsel adalah sebesar Rp750.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisani Denia Ulfa, NIM 2008-1030-1059. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sohifa Alfi. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mengidentifikasikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Balance Scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian ada perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Perspektif keuangan mengacu pada konsekuensi keuangan global dari ketiga perspektif lainnya. Yang pertama ada pertumbuhan pendapatan, tujuannya untuk menaikkan jumlah produk baru, membuat aplikasi baru, mengembangkan pelanggan dan pasar baru, mengadopsi strategi penetapan harga baru. Penurunan biaya tujuannya itu untuk menurunkan biaya produk per unit, menurunkan biaya pelanggan per unit, dan menurunkan biaya jalur distribusi. Jika pemanfaatan aset, tujuannya itu memperbaiki pemanfaatan aset yang menjadi ukurannya adalah return on investment. Selanjutnya ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah sumber komponen pendapatan dari tujuan keuangan. Perspektif ini mendefinisikan dan memilih pelanggan dan segmen pasar di mana perusahaan memutuskan untuk bersaing. Tujuan dan ukuran utama adalah sesuatu yang umum di semua organisasi. Tujuannya untuk meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan akuisisi pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas. Kemudian ada nilai kinerja yang bertujuan untuk menurunkan harga, menurunkan biaya pasca pembelian, memperbaiki fungsi produk, memperbaiki kualitas produk, meningkatkan keandalan pengiriman, dan memperbaiki citra dan reputasi produk. Selanjutnya ada perspektif proses. Proses adalah sarana menciptakan nilai pelanggan dan pemegang saham. Jadi, perspektif proses mencakup identifikasi proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan. Rantai dari proses ini terdiri atas 3 proses, yaitu proses inovasi, proses operasional, dan proses pasca penjualan.
Proses inovasi. Tujuannya yaitu meningkatkan jumlah produk baru, meningkatkan produk yang dimiliki, dan menurunkan waktu pengembangan produk baru. Jika operasional, yaitu tujuannya meningkatkan kualitas proses, meningkatkan efisiensi proses, dan menurunkan waktu pemrosesan. Pelayanan pasca penjualan, tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan menurunkan waktu pelayanan. Selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah sumber kemampuan yang memungkinkan penyelesaian dan pencapaian 3 tujuan berikut, yaitu kemampuan karyawan. Pengukuran hasil utama bagi kemampuan karyawan adalah tingkat kepuasan karyawan, persentase penggantian karyawan, produktivitas karyawan, jumlah jam pelatihan, dan rasio strategi cakupan pekerjaan. Tujuan selanjutnya ada peningkatan motivasi dan perlibatan. Karena karyawan seharusnya tidak hanya memiliki keterampilan yang diperlukan, tetapi juga memiliki kebebasan motivasi dan inisiatif untuk menggunakan keahliannya tersebut secara efektif. Yang menjadi ukurannya adalah saran perkaryawan yang dilaksanakan. Tujuan yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan sistem informasi. Peningkatan kemampuan sistem informasi berarti memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu pada karyawan sehingga mereka dapat memperbaiki proses dan melaksanakan produk baru secara efektif. Yang menjadi ukurannya di sini ada persentase proses dengan kemampuan merespon balik dalam waktu nyata dan persentase karyawan menghadapi pelanggan dengan akses online ke informasi pelanggan dan produk. Sekian presentasi kami dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.